warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Perkenalkan, nama saya Nasruddin ST MSM. Saya merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bumi Persada. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah pengantar bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis merupakan mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman mengenai konsep, fungsi, prinsip, dan praktik bisnis dalam dunia usaha. Mata kuliah ini biasanya diberikan pada semester awal program studi manajemen dengan bobot 3 SKS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep penting dalam bisnis antara lain. 1. Bisnis dan lingkungan bisnis. 2. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. 3. Lingkungan perusahaan di Indonesia. 4. Pemangku kepentingan dan etika bisnis. 5. Tanggung jawab sosial perusahaan. 6. Kewirausahaan dan pengembangannya bagi pengembangan usaha. 7. Manajemen perusahaan. 8. Fungsi-fungsi manajemen. 9. Manajemen sumber daya manusia. 10. Manajemen pemasaran. 11. Manajemen operasi. 12. Manajemen keuangan dan akuntansi. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki fondasi yang kuat untuk memahami ilmu bisnis secara komprehensif. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini mencakup 4 aspek utama, yaitu 1. Aspek sikap. Lulusan mampu menginternalisasikan nilai moral, etika, dan integritas dalam pengelolaan bisnis, menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemajuan bisnis. 2. Pengetahuan. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar ilmu ekonomi dan bisnis secara komprehensif, menguasai konsep pemasaran, keuangan, operasi, dan keuangan dalam konteks bisnis, menguasai prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Keterampilan umum. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bisnis, tujuan bisnis, dan peran bisnis dalam perekonomian, menganalisis lingkungan bisnis, internal, eksternal, dan global, serta dampaknya terhadap perusahaan, memilih dan membandingkan bentuk-bentuk badan usaha yang sesuai dengan karakteristik usaha di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu 1. Merancang dan menjalankan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan SDM, pengarahan, dan pengendalian dalam mengelola suatu organisasi bisnis dan non-bisnis serta pengembangannya. 2. Melakukan pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global. 3. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik dalam maupun di luar lembaga. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK antara lain, mahasiswa mampu 1. Menjelaskan bisnis dan ruang lingkup bisnis. 2. Menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. 3. Memahami pemangku kepentingan dan etika bisnis. 4. Memahami lingkungan perusahaan di Indonesia. 5.
memahami tanggung jawab sosial perusahaan. 6. Memahami kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Selanjutnya, dalam mata kuliah pengantar bisnis ini digunakan beberapa metode pembelajaran aktif antara lain. 1. Ceramah interaktif. 2. Diskusi kelas. 3. Problem based learning PBL. 4. Collaborative learning. Selanjutnya, studi kasus. Seterusnya, presentasi kelompok, penugasan individu, dan refleksi pembelajaran. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa serta kemampuan berpikir kritis dan analisis. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian pertemuan 1 sampai 7. Ini materi inti pembelajaran. Pertemuan 8 dilaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai dengan 15 pendalaman materi dan studi kasus, dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu pada tahap pendahuluan, dosen akan melakukan salam pembuka, perkenalan dosen dan mahasiswa, berdoa sebelum memulai perkuliahan, absensi mahasiswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan capaian pembelajaran, memperkenalkan rencana pembelajaran semester RPS. Tahap ini bertujuan untuk membangun kesiapan belajar mahasiswa. Pada bagian inti, dosen akan menjelaskan materi pembelajaran, yaitu 1. Bisnis dan lingkungan bisnis. 2. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. 3. Lingkungan perusahaan di Indonesia. 4. Pemangku kepentingan dan etika bisnis. 5. Kewirausahaan dan pengembangannya bagi pengembangan usaha. 6. Manajemen perusahaan. 7. Fungsi-fungsi manajemen. 8. Manajemen perusahaan. 9. Manajemen pemasaran. 10. Manajemen SDM. 11. Manajemen operasi. Dan ke-12 manajemen keuangan dan akuntansi. Selain itu, mahasiswa juga akan melakukan diskusi kelompok, menganalisis studi kasus bisnis, melakukan presentasi hasil diskusi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan konsep bisnis dalam konteks nyata. Pada tahap penutup, dilakukan kegiatan 1. Refleksi pembelajaran. 2. Diskusi dan tanya jawab. 3. Penegasan kembali konsep penting yang telah dipelajari. 5. Pemberian tugas kepada mahasiswa. Dan 6. Penyampaian materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Penilaian dalam mata kuliah pengantar bisnis terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen penilaian bobot. Partisipasi dari para mahasiswa bobotnya 5%, tugas individu yang dilakukan mahasiswa bobotnya 15%, presentasi kelompok bobotnya 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Total semuanya 100%. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Demikian video pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita mengikuti video pembelajaran inti pada pertemuan pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kembali bertemu dengan Bapak untuk menyampaikan materi kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Salah satu materi kuliah yang dipercayakan kepada kami pada semester ini yaitu pengantar bisnis. Materi kuliah pengantar bisnis ini merupakan salah satu materi kuliah penting yang harus dipahami oleh semua mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di Prodi Manajemen. Baik, selanjutnya ada yang sudah kenal dengan Bapak? Belum ya, barangkali baru pertama bertemu ya. Tapi sudah pernah melihat Bapak ya, cuman belum kenal secara dekat ya. Baik, boleh dilihat di sini. Ini nama Bapak Nasruddin ST MSN ya, salah satu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bumi Persada. Pada hari ini di pertemuan pertama tentang pengantar bisnis, kita akan mempelajari pengertian dan ruang lingkup bisnis. Ini mata kuliah pengantar bisnis yang disampaikan oleh Bapak itu Bapak Nasruddin ST MSN. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasanya kita berdoa sejenak ya. Berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mendapatkan berkah daripada Allah SWT. Bapak silakan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita sudah berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita pada hari yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya Bapak ingin melihat dulu apakah kita sudah berhadir semua. Sepertinya belum hadir semua ya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain belum hadir, Bapak absen dulu satu persatu. Yang terutama Zaul Abrar. Oke, terima kasih. Muhammad Rais. Oke. Sari Yulis. Oke. Ismi Maisura. Nuzulatul Maghfirah. Ya. Baik, perhatikan semua ke sini pembahasan kami tentang pengertian dan ruang lingkup bisnis. Ini merupakan materi pertama dari pengantar bisnis. Adapun sistem perkuliahan pengantar bisnis ini ada beberapa proses yang harus kita lakukan, terutama pemaparan materi seperti ini yang kita lakukan setelah selek. Kemudian selanjutnya nanti kami melihat ada aktivitas mahasiswa, ada bertanya, ada responnya, ada pemahaman materi yang kami sampaikan. Dan selanjutnya nanti aturan kuliahnya di semester ke-8, di pertemuan ke-8 kita akan lakukan review ulang tentang materi yang telah kita pelajari, yaitu melakukan ujian tengah semester yang disebut dengan UTS. Nah, itu pertemuan ke-8. Di pertemuan 9 sampai ke-15 kita akan mereview kembali semua materi yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai ke-7. Kita lakukan diskusi kelompok, kita lakukan observasi, kita lakukan semacam unjuk kerja, kita lakukan tinjau ke lapangan terhadap bisnis-bisnis yang ada di lingkungan kita. Kemudian di situ nanti juga akan kita dapatkan problema pada pelaku bisnis yang ada di lapangan. Kira-kira demikian ya teknis perkuliahannya. Dan pada akhirnya itu ada tahapan penilaiannya, terutama dari kehadiran kita, terus ada mengerjakan tugas-tugas yang kami berikan, ada UTS, ada UAS, di situ ada semua prestasi yang kami lakukan untuk penilaian kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nilai terbaik dari materi kuliah pengantar bisnis ini. Oke, amin. Oke, baik, perhatikan ke materi selanjutnya tentang pengertian dan ruang lingkup bisnis. Bisnis dan daya tariknya. Bisnis ini ada daya ketertarikannya.
Kenapa ada daya tariknya? Ini bisnis untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan biaya. Untuk apa? Untuk kehidupan, proses kehidupan kita dari bisnis. Ya, daya tarik bisnis. Pengertian bisnis ini akan kita coba melihat di dalamnya ada apa sehingga bisnis menjadi suatu daya tarik, ya. Daya tarik bisnis, keberhasilan pelaku bisnis menjadi salah satu daya tarik bagi orang lain untuk menekuni profesi bisnis. Nah, jadi ada suatu daya tariknya, karena itu dapat menghasilkan nilai tambah, dapat menghasil uang dari bisnis yang kita lakukan, ya. Ini pengertian bisnis panjang ini menurut para ahli. Salah satu para ahli menerjemahkan, mendefinisikan bisnis ini suatu kegiatan usaha individu atau organisasi yang terorganisir, ya, untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri. Ini menurut para pakar. Siapa ini? Menurut si Hages dan Kapor ini. Ini penjelasan dia, ya. Perhatikan selanjutnya. Bisnis merupakan suatu kesibukan mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan seperti yang sudah kita sampaikan, ya. Kemudian bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang, ya, atau jasa. Ini sudah terbentuk suatu organisasi atau perusahaan. Dia yang adanya barang sama dia, ada jasa sama dia. Misalnya jasa ini jasa apa ya? Banyak jasa untuk memberikan materi tambahan seperti les, itu juga jasa, ya. Terus seperti pengamanan perusahaan, ya kan, itu jasa. Itu sudah terorganisir oleh suatu perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa-jasa tentang pengamanan perusahaan, dia tinggal minta kepada perusahaan tersebut. Nah, itu sudah terorganisir, ya. Oke, baik. Ini kira-kira gambaran tentang bisnis. Bisnis, lihat ke sini. Ada aktivitas individu atau organisasi, itu sudah termasuk dikatakan dengan bisnis. Adanya suatu kegiatan, ada aktivitas, itu sudah bisnis, ya, menurut penjelasan yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian dia menciptakan nilai dari kegiatan tersebut, ada nilai, ada hasil, ya kan? Itu bisnis. Kemudian setelah itu penciptaan barang atau jasa, itu kegiatan bisnis, ya kan? Kemudian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, barang dan jasa yang dihasilkan untuk kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan masalah ini, ya kan? Selanjutnya kita akan memperoleh keuntungan lewat adanya transaksi. Inilah gambaran siklus dari sebuah kegiatan bisnis. Oke, perhatikan lagi. Mengapa bisnis itu penting? Di sini langsung terjawab. Bisnis itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Penting bisnis karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita semua selaku manusia yang membutuhkan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, ya. Pernah ingat kan dulu apa itu kebutuhan primer, sekunder, ya kan? Tapi kita tidak membahas itu lagi. Yang kita bahas hari ini adalah bisnis. Ini aktivitas bisnis, ya. Aktivitas yang dilakukan dalam pelaku bisnis. Adanya proses produksi. Ini kegiatannya adalah penciptaan barang dan jasa. Suatu usaha, suatu proses yang dilakukan dalam bisnis adalah menciptakan barang. Dari bahan baku dijadikan barang jadi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian dalam aktivitas bisnis juga
Proses keuangan. Apa kegiatan di sini? Kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang. Apakah dana itu pinjaman, apakah modal sendiri, atau ada yang membantu kita untuk membangun sebuah bisnis. Oke, itu dana. Kemudian ada lagi pemasaran, terutama kita produksi. Misalnya membuat apa yang sederhana aja Pak, katakan kan. Di rumah kita buat kue, ya kan, dengan berbagai macam bahan dan peralatan yang ada, kita olah menjadi sebuah kue, ya kan. Kemudian setelah ada kue, apa kue tersebut kita jual untuk menghasilkan keuangan. Nah, inilah prosesnya. Bagaimana untuk menghasilkan uang dari kue tadi? Dengan adanya pemasaran. Kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa, mengidentifikasikan keinginan konsumen. Ini adanya proses di pemasaran. Di pemasaran ini kegiatannya lewat promosi, lewat iklan, lewat macam-macam kegiatan dilakukan supaya orang menarik dengan barang yang kita hasilkan. Oke. Baik, inilah sebagian apa yang telah Bapak sampaikan tentang bisnis ini. Barangkali sebelum lebih jauh kita menjelaskan tentang ini, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ada Pak. Oh, masih ada rupanya. Terkadang ada juga bisnis yang dilakukan tapi tidak sesuai dengan yang dijalankan. Ya. Itu Pak, kira-kira kenapa bisnis yang dilakukan kadang-kadang gagal? Baik, terima kasih. Ada pertanyaan. Intinya pertanyaan tersebut adalah kenapa bisnis tersebut bisa gagal? Ya kan? Intinya itu kan? Iya Pak. Apa faktornya? Apa masalahnya? Yang perlu dipahami bahwa ada beberapa hal kegiatan bisnis yang dilakukan, siapapun kita berjarakan ini untuk berhasil, untuk mencari keuntungan ya, tapi kadang-kadang gagal. Nah, yang perlu dipahami ada beberapa faktor bisa gagalnya usaha, bisa gagalnya bisnis karena tidak memenuhi aturan. Dia ada aturan mainnya. Untuk melakukan sesuatu usaha, untuk melakukan suatu bisnis, itu ada 5 faktor yang perlu diperhatikan. Ya, faktor utama dalam kegiatan bisnis supaya bisnis kita berhasil sesuai dengan yang kita inginkan, punya keuntungan, perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang terutama melakukan usaha bisnis sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Jenis usaha apa? Kira-kira ada gambaran sebelumnya yang bisa kita lakukan. Jangan kita kembali dari nol, harus belajar dari utama, tapi ada sesuatu pengalaman yang sudah ada, tinggal kita kembangkan. Pengalaman tersebut baik dari belajar maupun dari pengalaman pernah bekerja sama orang lain, pernah bantu orang, tapi kita sudah punya ilmu tentang bisnis yang kita lakukan. Oh, kalaupun tidak ada itu, ya belajar. Misalnya kita mau bisnis piaraan ayam petelur misalnya. Cari buku-buku referensi tentang cara buat kandang, cara memberi pakannya, cara pemanasannya, dan lain sebagainya. Ada pedomannya, ada panduan. Oke, itu yang terutama. Yang kedua, masalah tempat. Cari tempat bisnis, lokasi bisnis yang memang sesuai dengan kondisi bisnis kita. Misalnya kita melakukan bisnis usaha fotokopi. Fotokopi tahu kan? Nah, jadi itu kan nggak mungkin kita tempatkan usaha fotokopi tersebut, usaha menjual peralatan kantor ya, alat tulis menulis di tempat yang nggak ada kegiatan kantor, nggak ada kegiatan sekolah. Nah, itu harus melihat juga. Masalah tempat ini sangat menentukan. Yang kedua, supaya ini tidak gagal bisnis ya. Kan itu pertanyaan tadi kan? Iya. Nah, jadi misalnya kita buka usaha kafe, ada tempat parkir, nyaman pengunjung dan lain sebagainya. 2, masalah tempat. Yang ketiga, ini masalah kualitas barang yang dipasarkan, yang disajikan.
apapun barang yang kita misalnya tadi buat kue ya, kualitas ini dipertahankan. Ini supaya bisnis kita tidak gagal. Oke. Setelah kualitas ada lagi harga. Masalah harga. Jika usaha kita sudah berjalan, jangan pula harga kita tinggikan, kualitas kita turunkan, itu masalah. Salah satu faktor lain lagi adalah faktor pelayanan. Memberikan pelayanan kepada konsumen, kepada pelanggan, itu sangat menentukan. Baik dari penyampaian materi tadi tentang pengantar bisnis ini, dari awal sampai saat ini, barangkali itulah ringkasan materi yang telah Bapak sampaikan di pertemuan pertama ini. Selanjutnya, untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang masalah ini, Bapak bertanya sedikit, barangkali untuk beberapa orang saja ya, pengertian bisnis. Kira-kira, ini sama Tengku, sama Bisnis adalah kesibukan mengerjakan aktivitas. Baik, itu sudah terjawab. Bisnis merupakan aktivitas. Kesibukan mengerjakan aktivitas. Kesibukan mengerjakan aktivitas itulah bisnis. Tapi aktivitas dalam bentuk mengarah ke ekonomi. Ya, ada juga kadang-kadang kesibukan lain yang tidak intinya tidak menghasilkan uang. Sibuk juga orang kan? Nah, tapi itu bukan dikatakan dengan bisnis. Berarti ini kesibukan dalam masalah ekonomi. Oke, udah terjawab ya. Kira-kira itu ya, itulah gambaran sejenak tentang matrikulah pengantar bisnis. Dengan pertemuan pertama itu pengertian dan ruang lingkup bisnis. Jadi ini untuk minggu depan ada suatu tugas yang harus dilakukan. Perhatikan ke sini ya. Analisis suatu jenis usaha yang ada di sekitar saudara. Di sekitar kita kan ada orang jualan, ada pelaku-pelaku bisnis lain. Ini perlu kita analisis. Mahasiswa harus mampu menganalisis sesuatu, harus mampu memahami, harus mampu melakukan. Itulah tugas kita mahasiswa. Ya, apa yang kita analisis di sini? Nah, ini dia. Sebutkan jenis bisnis. Bisnis apa? Sebutkan judulnya. Kemudian fungsi yang dijalankan dan dampaknya bagi perekonomian. Paham kan? Apa kira-kira tugasnya? Analisis suatu jenis usaha. Kemudian sebutkan jenis bisnis, fungsi yang dijalankan dan dampaknya bagi perekonomian. Nah, itu tugas kita ya. Baik, dengan demikian ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dalam pertemuan kita ini, yaitu tentang masalah bisnis ini. Pengertian bisnis telah dipahami oleh sama-sama kita tadi, ya kan? Itu boleh juga dibaca referensi-referensi lain, baik di buku maupun di media HP yang ada kita miliki sama-sama. Banyak sekali materi-materi tentang bisnis ini. Kemudian yang kedua, bisa kita simpulkan untuk kita pahami bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan. Baik, dengan demikian sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian kita, dan menurut ada hal-hal yang belum sesuai dalam penyampaian Bapak, ini kita pelajari kembali sama-sama lewat dari referensi-referensi ada. Baik, terima kasih. Bapak akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bumi Persada.